Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya siang ini kita bisa bersama-sama kembali. Semoga bersama kita di masjid ini menjadi sebab kita kelak dimudahkan oleh Allah jalan menuju surganya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita masih membahas tentang ciri-ciri hati yang bersih. Kita sudah sampai 2 bab ya. Yang pertama adalah mengutamakan hal yang bermanfaat dan meninggalkan perkara tidak manfaat. Yang kedua, mengutamakan akhirat daripada dunia. Hari ini adalah bagian yang ketiga. Yang ketiga, ciri hati yang bersih itu adalah menjadikan pemiliknya senang menggantungkan dirinya kepada Allah. Saya ulangi, ciri hati yang bersih, pemiliknya itu hanya menggantungkan dirinya kepada Allah. Namun teman-teman sekalian, sebelum kita bicara tentang menggantungkan diri kepada Allah atau tawakal, ini tidak bisa didahulukan. Maka yang didahulukan adalah usaha maksimal, kemudian doa optimal, seterusnya kemudian baru diserahkan kepada Allah. Namanya tawakal. Kemudian yang keempat nanti bersyukur kalau bisa diraih apa yang diharapkan. Yang kelima bersabar kalau ternyata apa yang diharapkan tidak bisa diraih. Mari kita mulai dari awal dulu. Usaha ini menjadi sangat penting. Oleh kenapa di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-Quran surat ke-13 ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu merubah keadaan dirinya sendiri. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Allah itu memberikan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Jadi bahwa usaha ini penting ya. Tidak langsung tawakal, tapi harus ada usaha terlebih dahulu. Kenapa demikian? Allah menciptakan manusia ini dengan potensi yang sangat luar biasa. Dia diberi akal oleh Allah, kemudian diberi fisik yang sempurna, kemudian diberi hati. Akalnya berpikir, lalu fisiknya mengeksekusi apa yang ada dalam pikiran akalnya. Jangan hanya berhenti di akal, tapi tidak dieksekusi. Itu namanya nanti jadi panjang angan-angan.
Orang dalam mengeksekusi sesuatu harus didahului dengan pemikiran yang matang sehingga apapun yang dikerjakan efisien, efektif dan tepat guna. Maka ini yang pertama, usaha, maksimalisasi potensi yang Allah berikan buat kita. Saya pernah menjelaskan di masjid ini, kalau antum tidak lupa, tidak ada satu usaha yang Allah tidak hargai. Saya ulangi ya, tidak ada usaha yang Allah tidak hargai. Setiap usaha mesti ada penghargaan dari Allah. Saya pernah ceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar, istrinya, dan putranya Ismail kecil dari Babilonia ke Makkah di tempat yang sangat tandus dan gersang. Singkat ceritanya, ditinggallah istrinya Hajar dan Ismail kecil. Bekal yang dibawa dari Babilonia makin hari makin berkurang, sehingga tentu saja akan habis. Dalam kondisi kekurangan itu, Ismail kecil menangis. Apakah kemudian ada keputusasaan dari Siti Hajar? Tidak. Beliau berusaha. Karena itu Islam tidak boleh kita putus asa. Karena Allah merentangkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tak ada satu makhluk hidup di muka bumi kecuali rizkinya dijamin oleh Allah. Tapi jaminan itu tidak datang sendiri kecuali dengan usaha. Maka apa yang dilakukan Siti Hajar? Beliau berlari-lari dari sofa ke Marwah sampai 7 kali. Ini adalah sebuah usaha. Kemudian penghargaan apa yang diberikan oleh Allah? Munculnya air Zam-Zam yang sampai hari ini tidak habis. Secara logika tidak mungkin air Zam-Zam bisa keluar dari tanah yang tandus. Tapi itulah kalau Allah menghargai usaha dari seseorang. Maka jangan pernah berhenti berusaha. Karena itu Nabi ajarkan kita, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Kita ini kan unik ya, pengen berhasil tapi malas melakukan sesuatu. Namanya apa kemarin? Bulan lalu saya sampaikan, orang malas tapi pengen enak. Namanya apa? Okem. Masih ingat okem? Ogah kerja, enak makan. Usaha tidak, tapi pengen hidup nyaman. Ini yang ulama katakan, tarjun najah walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Kalian semua berharap sukses, tapi jalan kesuksesannya tidak kalian tempuh. Sungguh perahu tak mungkin berlayar di daratan. Jadi memang harus ada maksimalisasi potensi, yaitu usaha. Clear sampai sini? Antum ingin dapat ilmu, ya mesti usaha. Antum ingin dapat rizki, ya mesti usaha. La yustata' ala ilm birahatil jism. Ilmu tidak mungkin diraih dengan cara memanjakan tubuh. Maka harus ada usaha. Tayyib. Setelah usaha kemudian apa? Berdoa, minta kepada Allah. Doa bisa merubah takdir. Allah murka hambanya yang tidak berdoa. Allah sungguh sangat menyenangi hamba-hambanya yang senantiasa meminta kepada. Cuma syaratnya memang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Al-Quran menjelaskan pada Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, Allah mengatakan, sungguh aku dekat. Aku mengabulkan doa hambaku yang berdoa kepadaku. Syaratnya penuhi perintahku, berimanlah kepada aku. Maka saat keinginan, harapan, doa kita ingin dijawab oleh Allah, bangun iman kita,
Taatlah kepada Allah, jauhi perkara haram. Allah itu baik, menerima yang baik. Nabi bercerita ada seseorang dalam perjalanan yang sangat jauh dan panjang. Sampai rambutnya kusut, pakaiannya lusuh. Lalu dia angkat tangannya meminta kepada Allah. Bagaimana doanya akan dikabul? Yang dipakainya haram, yang dimakannya haram, kendaraannya haram. Bagaimana kemudian mau diterima? Tayyib, bukan ini penjelasan kita. Tapi penjelasan kita adalah bahwa indikator hati yang bersih itu adalah senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Ikhwani wa ikhwati fillah. Jangan pernah berharap kepada makhluk. Karena antum pasti akan kecewa. Berharaplah kepada Allah. Gantungkan diri antum kepada Allah. Antum tidak akan pernah kecewa. Saya sering mengatakan, Asia suaminya Fir'aun, tapi dia hidup tetap dalam keadaan tenang karena dia tidak berharap ketenangan dari manusia suaminya Fir'aun. Dia hanya berharap kepada Allah. Siti Maryam tak ada suami, tapi hidupnya bahagia dan tenang karena dia tak harap bahagia dan tenang dari manusia. Dia hanya berharap dari Allah. Kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Tapi berharaplah kepada Allah. Demi Allah kita tidak akan pernah kecewa. Karena kita tahu Allah memberi pasti yang terbaik buat kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah 216. Boleh jadi sesuatu yang kalian tidak suka, kita tidak berharap itu terjadi dan kita tidak mau itu. Jangan-jangan itu yang terbaik menurut Allah. Dan boleh jadi sesuatu yang kalian harapkan, kalian cintai, kalian sukai, jangan-jangan itu tidak baik menurut Allah. Allah maha mengetahui yang terbaik buat kita, sedang kita tidak pernah tahu yang terbaik buat kita. Siapa yang paling tahu? Allah. Maka serahkan segalanya kepada Allah. Kembali teman-teman, orang yang hatinya bersih, dia hanya bersandar kepada Allah, dia hanya berharap kepada Allah, dan dia hanya tawakal kepada Allah. Dia tak sandarkan dirinya kepada makhluk, dan dia tak harapkan dirinya kepada makhluk. Teman-teman, mari kita perhatikan satu ayat di dalam Al-Quran pada surah Al-Imran ayat ke 173 sampai 174. Renungkan pelan-pelan ayat ini. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayat ini antum turun tahu. Dan kapan dibacakan ayat ini? Dulu pada tahun kelima Hijriah. Pada tahun kelima Hijriah terjadilah perang yang disebut dengan perang Khandaq. Orang menyebutnya perang Parit. Apa ihwal terjadinya perang Khandaq? Yaitu karena terusirnya orang-orang Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah. Kenapa? Karena pengkhianatan terhadap perjanjian dengan kaum mukminin. Namanya Bani Nadir. Terusir dari kota Madinah. Sehingga dia memprovokasi orang-orang Arab, Yahudi, dan bahkan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Sehingga mereka mengelompok disebut dengan Hizb. Jumlahnya menurut ulama tidak kurang dari 10.000. Datang untuk memerangi umat Islam di kota Madinah. Ketika pasukan itu banyak
datang ke kota Madinah dan disampaikan kepada umat muslim. Nah, ini yang diceritakan dalam ayat ini. Coba perhatikan. Alladzina, orang-orang, qala lahumun nasu innan nasa, maksudnya orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Ketika dikatakan oleh orang-orang bahwa qad jama'u lakum, telah berkumpul untuk kalian, untuk menghancurkan kalian, yaitu kelompok yang dipelopori oleh Bani Nadhir sebanyak 10.000 orang. Fakhshawhum, maka dikatakan takutlah engkau kepada mereka, takutlah kalian kepada mereka, kalian akan binasa, kalian akan hancur. Apakah ketakutan itu terjadi pada orang mukmin Madinah? Apa justru yang terjadi? Fazadahum imana. Justru lalu yang terjadi, maka bertambahlah keimanan mereka, orang-orang mukmin Madinah. Bayangkan 10.000 orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang ingkar di antara kota Mekah Madinah berkumpul dalam satu hizab untuk menghancurkan umat Islam. Dikabarkan kepada umat Islam, bukan ketakutan yang terjadi, fazadahum imana, maka keimanan mereka yang bertambah. Wa qalu, dan seraya mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong buat kami. Dia sandarkan dirinya kepada Allah. Coba perhatikan apa yang terjadi pada perang Khandaq. Apakah kehancuran buat Islam? Lah. Pertolongan Allah yang datang. Dilanda dingin yang sangat luar biasa dan angin yang sangat luar biasa, dan kemudian percekcokan antar mereka sendiri, dan akhirnya mereka kembali. Umat Islam mendapati kemenangan karena pertolongan Allah. Kenapa pertolongan datang? Karena mereka menyerahkan dirinya kepada Allah. Orang mukmin yang hatinya bersih menyandarkan dirinya kepada Allah. Paham ya ikhwan? Paham atau tidak? Baik. Coba lihat lagi. Dalam satu hadis dikatakan, perhatikan baik-baik. Hadis ini dari Ibnu Abbas. Hasbunallah ni'mal wakil. Ini kalimat hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Kapan diutarakan? Qalaha Ibrahim. Kata hasbunallah ni'mal wakil terucap dari lisan Nabi Ibrahim. Diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kapan? Hina ulqiya finnar. Ketika Nabi Ibrahim dilempar oleh Namrud dan pasukannya ke dalam api. Apa yang terjadi? Api yang secara fitrah panas. Tapi karena ketawakalannya kepada Allah, keberpasrahannya kepada Allah. Bayangkan api, akhi, yang panas menjadi dingin. Maka karena itu, sandarkanlah diri kita kepada Allah. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang terjadi kepada Nabiullah Musa alaihi salam? Ketika dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Di depannya bahtera. Apa kemudian ada keputusasaan dari Nabiullah Musa alaihissalam, Harun dan pasukannya, umatnya, kita akan binasa? La, dia tahu dia punya Allah yang maha menolong. Dia serahkan dirinya kepada Allah. Bayangkan laut bisa menjadi jalan. Kekuatan tawakal. Bahkan dikatakan dalam hadis dari Ibnu Abbas ini, wa qalaha Muhammad, dan kata hasbunallah ni'mal wakil diucapkan juga oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Hina qalu innan nasa qad jama'u
lakum fakhshawhum fazadahum imana hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika dikatakan oleh orang-orang bahwa orang-orang kafir berkumpul 10.000, takutlah kalian kepada mereka, maka bertambahlah keimanannya dan diucapkanlah hasbunallah ni'mal wakil. Inilah orang mukmin, menyandarkan dirinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi mengatakan, orang yang ketawakalannya luar biasa, Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Ana bacakan satu hadis. Hadis ini berjalur dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yadkhulul jannata, kata Rasul. Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr. Yadkhulul jannah, akan masuk surga. Aqwamun, satu kaum, akan masuk surga satu kaum. Afidatuhum, yang hati-hati mereka mislu afidatit tayr, seperti hati burung. Kenapa? Karena dikatakan burung itu berangkat pagi dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang, karena ketawakalannya kepada Allah dengan usaha maksimal. Sekarang saya tanya, burung di saat pergi pagi dalam keadaan lapar, apakah burung itu tahu rizkinya ada di mana? Saya ulang ya akhwan. Burung berangkat pagi dalam keadaan lapar, apakah burung tersebut tahu rizkinya ada di mana? Tidak tahu. Yang dia tahu apa? Yang dia tahu rizkinya dijamin oleh Allah. Quran ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada satu makhluk hidup di muka bumi kecuali rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Burung tak tahu rizkinya ada di mana. Yang dia tahu Allah sudah jamin. Karena itu dia jemput rizki dengan cara usaha. Maka Allah pertemukan dia dengan rizki. Begitu masa kita kalah sama burung ya? Antum diliputi rasa khawatir, takut. Nanti bagaimana? Anak saya seperti apa? Kalau saya pensiun gimana? Kok takut? Kalau sudah pensiun ya nggak kerja. Aneh, betul. Itu penyakit apa kemarin? Saya sebut? Ya akhi, itu penyakit apa? Al-wahn. Al-wahn betul? Salah. Kalau al-wahn itu cinta dunia. Masa antum lupa? Coba yang bisa boleh pulang. Akhi, penyakit apa? Rasa takut akan rizki, rasa takut masa depan, rasa takut nanti di depan hari. Alham. Jadi saya pernah sampaikan, orang-orang akhir zaman ini, orang Islam, bukan tidak Islam. Orang beriman, bukan tidak beriman. Tapi dilanda dua penyakit. Yang pertama al-hazn, yang kedua al-ham. Apa penyakit al-hazn? Ya Allah, lupa semua ya akhi. Meratap dengan kejadian buruk pada masa lalunya. Selalu diratapi kejadian buruk masa lalunya. Kenapa saya kok ngambil keputusan seperti itu? Kenapa saya kok begitu? Kenapa? Yang lebih parah lagi, kenapa saya nikahnya dengan itu? Padahal kejadian masa lampau itu adalah takdir Allah, cukup untuk jadi pelajaran kita di masa yang akan datang. Tidak usah diratapi. Gimana kata Rasul? Idza asabaka syai'un fala taqul law anni kana fa'altu kadza wa kadza, walakin qul qadarullah. Jika engkau ditimpa cobaan, jangan pernah kau berkata, coba saya tidak begini, coba begini, mungkin ini tidak terjadi. Tapi katakanlah qadar Allah. Karena apa ya akhi? Kata seandainya itu akan merusak kita. Setan itu
akan membuat rusak pikiran dan iman kita. Nah, kalau yang tadi itu namanya penyakit alham. Apa itu alham? Khawatir dengan masa depannya, takut dengan masa depannya. Bayangkan ya akhi, kalau dua penyakit ini nempel kepada seseorang, sengsara hidup dia luar biasa dan matinya mesti berdiri. Kenapa? Khawatir terus dengan masa yang akan datang. Orang mukmin yang hatinya bersih, dia yakin Allah tak pernah zalim dan Allah sudah siapkan rezeki buat kita. Harapan buat orang mukmin tak pernah putus. Saya sering katakan, kalau Allah tidak pernah menutup harapan buat kita, raja, kenapa kita yang berputus harapan? Allah nggak pernah tutup harapan buat kita. Allah buka lebar-lebar harapan buat kita, tapi justru kita yang memutus harapan itu. Tugas kita cuma usaha ya, minta sama Allah. Sudah itu serahkan kepada Allah. Allah tidak pernah punya sifat zalim. Dah. Paham sampai sini? Paham? Alhamdulillah. Kalau begitu serahkan kita kepada Allah. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu ciri hati yang bersih bagian ketiga. Yaitu apa? Tawakal kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah. Baik, sekarang bagian yang keempat, ciri hati yang bersih yang keempat. Tolong perhatikan baik-baik. Orang yang hatinya bersih, sedari selalu khawatir dalam melakukan kemaksiatan. Selalu takut dalam melakukan hal-hal yang Allah murka. Saya ulangi ya. Orang yang hatinya bersih selalu takut, khawatir dalam melakukan perbuatan dosa. Tolong antum perhatikan, berbeda dengan orang yang hatinya kotor. Seorang ulama berkata, orang kalau hatinya sudah kotor, satu, alla yajida lidzunubi mafza'an. Yang kedua, wala litta'ati mawqi'an. Yang ketiga, wala lil maw'idati manja'an. Tolong renungkan baik-baik. Orang kalau hatinya sudah kotor, alla yajida lidzunubi mafza'an. Dia tidak mendapati rasa takut dalam dirinya setiap melakukan perbuatan dosa. Orang hatinya kotor, tidak ada rasa takut dalam melakukan perbuatan dosa. Ada pepatah Arab yang sangat indah. Mali jurhin bimayyitin ilam. Mali jurhin bimayyitin ilam. Sakit tak akan terasa bagi orang yang sudah mati. Saya ulangi, sakit tidak akan terasa bagi orang yang sudah mati. Apakah orang mati merasakan sakit? Tidak. Begitulah hati kalau sudah sakit, hati sudah kotor, tak akan pernah merasakan takut dalam melakukan perbuatan dosa. Bahkan kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, orang kalau sudah terbiasa melakukan dosa, maka dosa itu lama-lama jadi habit buat dirinya. Dia terus akan lakukan dan ujungnya dia tidak akan lagi merasa bahwa dosa itu adalah perbuatan dosa. Kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ad-Da'wah. Coba direnungkan ikhwan. Jadi orang kalau hatinya sudah mati, dia tidak akan pernah merasakan luka dari sebuah dosa. Tidak takut melakukan perbuatan dosa. Coba ini antum orang-orang beriman. Antum orang-orang baik. Hati antum ada cahaya. Apakah antum takut dalam melakukan perbuatan dosa? Pasti. Ada satu dialog dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab Husnul Khuluq. Di hadis nomor 624. Berjalur dari sahabat Nawas bin Sam'an. Kata Nawas bin Sam'an, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
anil birri wal ithmi. Sa'altu Rasulullah, satu waktu saya tanya kepada Rasulullah, anil birri, tentang kebaikan, wal ithm, dan tentang dosa. Faqala, Rasulullah menjawab, al birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak. Wal ithm, adapun dosa, catat baik-baik. Dosa, ma haka fi nafsika wa karihta ayattali alaihi nas. Dosa itu sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang. Dan kalau engkau melakukan, tidak ada orang ingin tahu. Kenapa kita tidak tenang? Kenapa kita gelisah? Karena masih ada cahaya dalam hati kita. Tapi bagi orang pendosa yang hatinya sudah mati, maka berbuat dosa tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut. Itulah ciri hati kalau sudah mati. Maka antum jangan kaget ikhwah. Ada orang kok nggak berhenti dari dosa. Terus saja melakukan dosa. Karena memang hatinya sudah mati. Sehingga tidak ada ketakutan. Bahkan tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Coba kita. Bagaimana kalau saya meninggal dalam keadaan berbuat dosa? Bagaimana kalau nanti saya meninggal tak ada waktu untuk bertaubat? Bagaimana saat Allah menarik nyawa saya dalam keadaan berbuat dosa? Rasa takut itu muncul dari mana? Dari hati yang bersih. Tapi kalau hati kotor, demi Allah tidak akan ada rasa khawatir, tidak akan ada rasa takut. Coba antum bayangkan, kalau orang sudah tidak takut berbuat dosa, tidak ada khawatir, apakah akan menjadikan orang itu datang bertaubat kepada Allah? Tidak akan. Orang yang datang bertaubat kepada Allah itu karena orang sadar dirinya salah. Selama dia tidak sadar, dia nggak akan pernah datang kepada Allah untuk taubat, ya. Jelas sampai sini? Jelas? Jadi orang kalau hatinya sudah mati bagaimana? Tidak ada rasa takut di dalam berbuat dosa. Tadi Anda katakan 3 ya. Bahwa orang kalau hatinya mati, alla yajida lidzunubi mafza'an. Tidak ada rasa takut dalam berbuat dosa. Yang kedua tadi, wala litta'ati mauqi'an. Masih ingat itu? Apa? Tidak ada keseriusan di dalam melakukan ketaatan. Orang kalau hatinya sudah kotor, akhi, tidak ada keseriusan dalam melakukan ketaatan. Beda dengan antum. Orang yang hatinya bersih, ada keseriusan dalam melakukan ketaatan. Memaksakan dirinya. Tahajud dia paksa dirinya. Baca Quran dia paksa. Duduk di majelis ilmu dia paksa. Kenapa? Karena hatinya masih bersih. Ada cahaya. Sehingga dalam melakukan ketaatan itu penuh dengan keseriusan. Dan ingat ya ikhwah, tidak bisa kebaikan itu dilakukan hanya sambil lalu. Harus ada keseriusan. Bagaimana para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dalam melakukan sebuah kebaikan. Saat tertinggal kebaikan, maka dia akan hukum dirinya sendiri. Dia hukum dirinya sendiri. Dia tertinggal dengan sholat wajib 1-2 rakaat. Dia tebus dengan sholat sunnah 1 malam penuh. Bagaimana belajar menghukum diri kita sendiri? Kenapa? Karena ada keseriusan di dalam melakukan ketaatan. Tapi bagi orang yang tidak ada keseriusan dalam melakukan ketaatan, ya hidup seperti biasa-biasa saja. Ya tidak sholat. Kalau sholat pun tidak mau ke masjid. Baca Quran tidak pernah, tahajud berat. Dan diikuti itu rasa itu. Itulah bedanya orang yang hatinya bersih. Kalau hatinya dia bersih, dia pasti ada keseriusan dalam melakukan ketaatan. Akhi, antum mulai koreksi diri. Kalau membaca Quran sudah mulai malas, jangan-jangan hati saya sudah kotor. Sudah mulai malas tahajud, koreksi. Jangan-jangan hati saya sudah kotor. Kenapa kok saya tertarik betul dengan perbuatan maksiat? Hati kita sudah kotor. Kenapa kok kebaikan seperti tidak punya magnet? Hati kita sudah kotor.
Yang terakhir, wala lil mau'idati manja'an. Kalau hati sudah kotor ya ikhwah, nasihat seperti apapun tidak ada gunanya. Nggak akan masuk ke dalam hati. Karena hatinya sudah banyak hijabnya. Hatinya sudah ada penghalang. Ada hijab. Tidak masuk. Nasihat seperti apapun. Antum katakan qala Allah Ta'ala berfirman, qala Rasulullah, Rasul bersabda, qala ulama berkata, tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Karena hatinya sudah penuh dengan kotoran. Sehingga kebaikan sudah tidak punya lagi tempat. Itu yang keberapa? Yang ketiga ya. Yang ketiga atau yang keempat? Ciri dari hati yang bersih. Yang keempat ya. Tadi ciri hati yang bersih apa? Penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan dalam melakukan perbuatan dosa. Bagi orang yang hatinya bersih. Baik, sekarang yang ke-5. Orang yang hatinya bersih tidak pernah bosan beribadah. Tidak akan pernah bosan, selalu konsisten. Coba, kita seringkali mengatakan begini, saya lagi futur. Betul atau tidak? Kenapa tidak bertanya? Jangan-jangan hati sudah kotor. Sehingga kita bosan beribadah. Saya itu kadang-kadang sedih akhi, kalau melihat jemaah tadinya tuh rajin di kajian ana lihat, sudah 5-6 bulan tidak kelihatan lagi. Sudah mulai bosan. Kenapa? Sebenarnya tinggal koreksi. Oh, hati saya memang sudah kotor. Sehingga ada rasa bosan. Orang kalau hatinya bersih, tidak akan ada rasa bosan dalam beribadah. Tidak akan ada. Ingat perintah Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka, sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian kepadamu. Sembahlah Rabbmu terus sampai datang kematian kepadamu. Karena demi Allah, apa yang memang bisa kita harapkan nanti saat kita mati? Kalau bukan amal soleh kita, kalau bukan ibadah kita kepada Allah. Maka lihat ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah ayyul mu'minin akyas, siapa orang yang paling pintar itu ya Rasulullah? Siapa orang cerdas itu ya Rasul? Qala, Nabi mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikran, adalah di antara mereka yang paling banyak ingat mati. Wa aktsaruhum lima ba'dahu isti'dadan, adalah mereka yang paling baik mempersiapkan oleh-oleh untuk kematian. Apa yang bisa kita persiapkan? Amal saleh, ibadah kita ya akhwat. Lalu bagaimana kita bosan beribadah? Emang apa yang bisa kita harapkan nanti kalau bukan ibadah kita? Sibuk dunia kita, wallahi tidak ada gunanya. Coba renungkan Quran, surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 46. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta-harta, anak-anak hanya perhiasan dunia. Amal soleh yang terus menerus kita lakukan, itulah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan. Emang dengan apa kita mau berharap ya akhwat? Kalau bukan dengan amal soleh kita. Bukankah Allah mengatakan keimananmu dan keamalan soleh dan amal solehmu yang mengantarkan kamu ke dalam surganya Allah? Al-Baqarah 25, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga. Kita tidak mau beramal saleh lalu kita berharap surga. Itu mimpi ya ikhwan. Orang yang hatinya bersih tak akan pernah bosan dalam beribadah. Maka saya ingin sampaikan, antum kalau beribadah jangan terlalu ngegas banyak,
tapi tidak ada kontinuitas. Yang dicintai oleh Allah, kata Rasul, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal ilallah, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu? Adwamuha, yang terus menerus, yang kontinuitas. Wa in qalla, sekalipun amal itu sedikit, tapi rutin. Itu yang paling dicintai ya akhwat. Antum sholat tahajud 11 rakaat 6 bulan sekali masih lebih baik 2 rakaat setiap hari. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun dia sedikit. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang hatinya bersih tidak akan pernah bosan dalam beribadah. Tidak akan ada bosan. Coba para sahabat umurnya panjang, ada kebosanan ke dalam beribadah? Nah, kalau kita sudah mulai kendor, rasa bosan muncul, yang kita koreksi pertama, hati kita sudah kotor. Ikhwani wa akhwati fillah, sudah jam 1 ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Insya Allah pada bulan yang akan datang bagian keberapa? Ke-6 ya? Ke-6, ke-7 dan ke-8. Baik, semoga Allah merahmati kita semua. Dan semoga apa yang kita sampaikan dan kita pelajari ini bermanfaat dan merubah hati kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.